Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi dari kelompok 1 dengan judul Awal Perkembangan Statistika Secara Umum. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Laude Nasar SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya selaku pembicara pertama yaitu Nafira Ramadianti Siswanto, pembicara kedua ada Anissa Damayanti Mayang, dan pembicara ketiga ada Dewi Triana Tungkagi. Langsung saja masuk ke materinya, awal perkembangan statistika secara umum. Perkembangan statistika diawali dengan suatu ilmu yang membahas cara-cara mengumpulkan angka sebagai hasil pengamatan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Menurut Spiegel, statistika berasal dari kata status yang berarti negara. Sehingga pada awalnya statistika berkaitan dengan ilmu untuk angka-angka atau keterangan atas perintah raja suatu negara yang ingin mengetahui kekayaan negaranya, jumlah penduduk, hewan piaraan, hasil pertanian, dan modal. Contoh tertua mengenai hal ini dapat diambil dari zaman Kaisar Agustus yang membuat pernyataan bahwa seluruh dunia harus dikenai pajak, sehingga setiap orang harus melapor kepada statistikawan terdekat. Peristiwa lain di dalam sejarah yang dapat dikemukakan ialah sewaktu William si penakluk memerintahkan mengadakan pencacatan jiwa dan kekayaan di seluruh wilayah Inggris untuk pengumpulan pajak dan tugas militer. Semua pengamatan dicatat di dalam sebuah buku yang dikenal dengan Domesday Book. Dari keperluan semacam ini, timbullah teknik pencatatan angka-angka pengamatan dalam bentuk daftar dan grafik. Bagian statistika yang membicarakan cara mengumpulkan dan menyederhanakan angka-angka pengamatan ini dikenal sebagai statistika deskriptif. Statistika deskriptif dapat berkembang tanpa memerlukan dasar matematika yang kuat, selain kecermatan dalam teknik berhitung. Sejak tahun 1700-an, analisis data yang dilakukan secara deskriptif berdasarkan tabel-tabel frekuensi, rataan, dan ragam untuk sampel atau contoh ukuran besar. Tahun 1800-an merupakan awal penggunaan grafik-grafik untuk penyajian data seperti histogram, sejalan dengan penemuan sebaran atau kurva normal. Florence Nightingale pada tahun 1820 sampai 1920 adalah seorang perawat yang terkenal dengan inovasi di bidang ilmu perawatan merupakan pelopor dalam penyajian data secara grafik. Selama Perang Crimean, Nightingale mengumpulkan data dan membuat sistem pencatatan. Dari data tersebut dapat ditentukan tingkat mortalitas yang dapat menunjukkan hasil perbaikan kondisi kesehatan yang cenderung menurunkan tingkat kematian. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk grafik yang merupakan suatu inovasi statistika waktu itu. Dalam statistika deskriptif, tidak ada perbedaan antara data yang diperoleh dari sampel dengan populasinya. Kemudian, apa yang dihitung dari sampel digunakan untuk menandai populasi. Pada taraf selanjutnya, orang tidak puas hanya mengumpulkan angka-angka pengamatan saja. Mereka juga tidak puas bahwa yang diperoleh dari sampel digunakan untuk mencirikan populasi. Dari situlah timbullah usaha-usaha untuk memperbaiki kesimpulan dalam melakukan ramalan-ramalan populasi berdasarkan angka-angka statistik yang dikumpulkan dari sampel tersebut. Bagian ilmu yang membahas cara-cara mengambil kesimpulan berdasarkan angka-angka pengamatan ini dinamakan statistika induktif. Nah, perkembangan statistika induktif tidak lepas dari pengetahuan mengenai peluang, maka dari situlah ada baiknya kita terlebih dahulu mempelajari sejarah perkembangan ilmu peluang yang mendasari statistika induktif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah penggunaan istilah statistika. Nah, penggunaan istilah statistika ini berakar dari istilah-istilah dalam bahasa Latin modern Statisticum Collegium atau Dewan Negara, dan bahasa Italia statista yang artinya negarawan atau politikus. Nah, istilah statistika ini pertama kali digunakan oleh Gottfried Dakenwald. Dia adalah seorang guru besar dari Universitas Marlborough dan Universitas Göttingen.
Gottfried Duckenwald pada tahun 1749 menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan dengan mengartikannya menjadi ilmu tentang negara atau state. Nah, pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Sir John Sinclair memperkenalkan nama dan pengertian statistik ini ke dalam bahasa Inggris. E.A.W. Zimmerman mengenalkan statistik ke negeri Inggris. Nah, kata statistik ini dipopulerkan oleh Sir John Sinclair di Inggris dalam karyanya Statistical Account of Scotland pada tahun 1791 sampai 1799. Namun demikian, jauh sebelum pada abad ke-18, masyarakat telah mencatat dan menggunakan data untuk keperluan mereka. Pada awalnya, statistika hanya mengurus data yang dipakai oleh lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Nah, pengumpulan data ini terus berlanjut, melalui juga sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang selalu berubah. Nah, dalam pemerintahan, statistik digunakan sejak zaman dahulu. Kitab Perjanjian Lama atau Old Testament mencatat adanya kegiatan sensus penduduk. Pemerintah kuno Babilonia, Mesir, dan Roma mengumpulkan data lengkap tentang penduduk dan kekayaan alam yang dimilikinya. Nah, data yang dikumpulkan pada saat itu sangat berguna untuk keperluan penarikan pajak dan rekrutmen tentara. Pada abad pertengahan, pemerintah Inggris mulai melakukan pendaftaran lahan yang dimiliki oleh penduduk. Pada tahun 762 Masehi, Charlemagne meminta deskripsi yang lengkap tentang kepemilikan gereja. Nah, kemudian pada awal abad ke-9, dia berhasil menyelesaikan pekerjaan pembagian lahan untuk dipasang patok pada setiap luas kepemilikan lahan. Sekitar tahun 1086, Raja William the Conqueror meminta penulisan buku Domesday Book. Ialah sebuah buku yang memiliki catat tentang kepemilikan, luas, serta nilai kekayaan lahan di Inggris. Nah, Domesday Book merupakan karya statistik yang pertama bagi Inggris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sejarah juga mencatat, karena Raja Henry khawatir akan terjadi wabah penyakit menular, maka pada tahun 1532, Inggris mulai mewajibkan mencatat setiap peristiwa kematian penduduknya. Hampir pada waktu yang bersamaan, Perancis mulai mewajibkan pegawai pemerintah untuk mencatat setiap peristiwa pembaptisan di gereja-gereja, kematian, dan perkawinan. Selama meledaknya wabah penyakit menular, pada akhir tahun 1500-an, pemerintah Inggris mulai menerbitkan angka statistik kematian secara berkala per minggu. Praktek semacam ini terus berjalan, dan pada tahun 1632 terbit buku Bills of Mortality yang isinya berupa catatan angka kelahiran dan kematian penduduk berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 1662, Kapten John Graunt menggunakan buku ini selama 30 tahun untuk memprediksi jumlah orang yang akan mati dari berbagai penyakit dan proporsi kelahiran laki-laki versus perempuan yang dapat diharapkan. Graunt kemudian menyimpulkan temuannya dalam sebuah buku karya yang berjudul Natural and Political Observation Made Upon the Bills of Mortality dan menjadikannya sebagai pelopor dalam analisis statistik. Untuk prestasinya dalam memprediksi kejadian yang akan datang dengan menggunakan data waktu lampau, Graunt dianugerahi gelar kehormatan sebagai anggota keluarga kerajaan. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistik yang mulai banyak digunakan dalam bidang matematika, terutama probabilitas.
Statistika inferensial, cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah, yang dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher, Carl Pearson, dan William Shelley Gosser. Penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistik. Bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya, lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika, dan psikometrika. Perkembangan statistik di Eropa mulai signifikan pada abad pertengahan, namun di Amerika baru pada tahun 1790. Peraturan pemerintah federal AS mengharuskan sensus dilakukan setiap 10 tahun. Menurut Levin dan Barenson, secara historis, pertumbuhan dan perkembangan statistika modern dapat diruntut dari dua fenomena secara terpisah, yaitu adanya kebutuhan pemerintah untuk mengumpulkan data tentang kependudukan dan adanya perkembangan teori matematika probabilitas. Meskipun ada kubu yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, tetapi orang lebih banyak menganggap statistika sebagai bidang yang banyak terkait dengan matematika, melihat dari sejarah dan aplikasinya. Di Indonesia, kajian statistika sebagian besar masuk dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, baik di dalam departemen itu sendiri. Pada saat ini, data digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengalokasian dana dari pemerintah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sejarah dan perkembangan teori statistik telah melalui perjalanan yang panjang. Pada perkembangannya sekarang, analisis statistik telah digunakan berbagai bidang ilmu dalam profesi, termasuk dalam penelitian bisnis dan manajemen. Sekian video materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.